Itik serati, itik surati, itik manila, entok atau mentok adalah sejenis burung atau unggas yang termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Pembesaran entok sampai bisa panen mencapai 4-5 bulan atau menunggu beberapa minggu lagi jika tujuan pemeliharaan entok dipersiapkan sebagai indukan. Masa pemeliharaan berlangsung hingga usia 6 bulan. Orang-orang memilih beternak entok dikarenakan daging entok terbilang jauh lebih mahal dibandingkan daging ayam atau bebek. Itu terjadi karena permintaan konsumen banyak sementara produksinya masih sedikit di pasaran. Selain kaya protein, daging entok juga merupakan sumber zat besi yang baik, di mana zat besi ini adalah mineral penting untuk pembentukan sel darah merah dan memfungsikan sejumlah protein dan enzim dalam tubuhnya. Budidaya entok sendiri bukanlah tanpa kendala, meskipun ada yang mengatakan bahwa entok adalah salah satu jenis unggas yang cukup kuat dan tahan terhadap penyakit. Namun beberapa penyakit seperti mata biru, kolera, bahkan ende selalu membayangi. Para peternak entok saat ini tentunya sangat mengharapkan perhatian, fasilitas, dan dukungan dari pemerintah seperti halnya dengan adanya pelatihan terkait manajemen budidaya pakan yang penyakit agar dapat lebih baik lagi dalam mengembangkan budidaya entok. Oleh karena itu, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Sulaiman sebagai narasumber dan sebagai pengusaha mentok yang masih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Surya Putra dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini kami akan menggali informasi seputar kewirausahaan dengan Bapak Sulaiman selaku pengusaha mentok. Pertama-tama yang ingin kami tanyakan adalah apa yang membuat Bapak Sulaiman terinspirasi untuk memulai usaha beternak mentok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Sulaiman. Terinspirasi tentang mentok itu dikarenakan mentok itu tahan daripada penyakit dan hasilnya juga menjanjikan. Masalah yang ini memang adalah biasanya kalau ternak mentok itu perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya terinspirasi ternak entok atau usaha entok yang skalanya itu rumahan atau masih kecil-kecil, karena mentok itu menurut saya dan pengalaman saya itu tahan daripada penyakit. Karena dulu saya pernah juga ternak ayam, itu kalau kematian itu bisa langsung 90%. Itu gejalanya yang namanya penyakit kehitam-hitaman di kepala itu, sehingga mati semua atau 90% itu mati ya. Kalau mentok ini biasanya memang tahan daripada penyakit asalkan kita masih dijaga yang namanya satu makanan, kedua ada penyemprotan
penyemprotan pakai disinfektan atau obat yang lain seperti misalnya misalnya ini apa, air serai atau yang lain, itu bisa untuk mengobati atau untuk penyemprotan kandang. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu masalah makanan. Masalah makanan itu saya memakai untuk makanan utama itu pakai daun pepaya walaupun cuma sedikit, kemudian ditambah dengan EM4 atau ditambah dengan tetes tebu. Ini untuk mencegah dan untuk merangsang yang namanya biar makan itu lahap. Mungkin sedikit masalah penjelasan dari kenapa terinspirasi memelihara entok atau ternak entok. Itulah saya punya inspirasi dan punya harapan ternak entok itu karena juga sangat menjanjikan menurut saya. Lanjut, apakah kekurangan dan kelebihan dalam memelihara mentok? Langsung saja kepada pertanyaan tadi. Yang namanya peternak, semua peternak itu menurut saya ada kekurangan dan kelebihannya. Di antaranya yang namanya kelebihan daripada ternak entok itu satu, masalah tahan daripada penyakit di antara unggas-unggas yang lain. Kemudian masalah kekurangan, masalah kekurangan itu memang kalau belum tahu itu sedikit berbau, akan tetapi bisa diantisipasi mungkin dengan semprotan-semprotan seperti obat-obatan. Kemudian bisa dikasih jenis-jenis makanan yang dicampur dengan makanan seperti EM4 itu untuk mengantisipasi yang namanya bau, bisa menghilangkan bau. Kemudian kalau masalah lagi yang namanya kekurangan itu kayaknya kok termasuk ini lahan itu kalau bisa memang harus ada yang namanya untuk karantina, kemudian untuk umbaran. Kalau masalah kelebihannya itu memang mentok itu ya mungkin harganya tidak begitu mudah untuk turun, artinya stabil. Bahkan untuk hari-hari besar lebaran contohnya itu sangatlah tinggi harganya, mungkin bisa mencapai 250 sampai 300 lah, itu kalau jantan. Kemudian kalau yang betina bisa 60 sampai 80 ribu. Pertanyaan selanjutnya, proses pertumbuhan mentok tersebut apakah cepat atau lambat, dan bagaimana cara kita untuk mempercepat proses pertumbuhan mentok tersebut? Menurut saya untuk saat ini memang sangat cepat, dikarenakan mungkin kalau kita memakai yang namanya makanan pabrikan yang di situ notabene itu sudah lengkap, ada nutrisinya, vitaminnya dan lain-lain, itu sangatlah cepat. Akan tetapi untuk menyikapi
yang namanya makanan itu biar irit, seharusnya peternak itu punya trik tersendiri, dalam arti misalnya harus ada makanan alternatif lah, misalnya menggunakan limbah dari pasar atau limbah dari rumah makan yang nanti bisa dicampur atau dikasih makan di situ biar entok itu cepat gemuk. Tentunya harus berani mencoba. Kalau pengalaman saya ini memang cepat besar karena di situ makanan itu ramuannya itu sangatlah bagus, karena di situ ada yang namanya tulang ayam. Yang tulang ayam itu kalau misalnya kok ditumbuk kalau pakai karena tidak punya mesin, ada di situ juga limbah ikan seperti lele atau kepala ayam atau kepala bebek, itu bisa dicampur sama sayur-sayuran. Di antaranya sayur itu bisa yang namanya enceng gondok, kol atau lobis atau jesin, atau yang lain seperti kangkung. Nah, itu sangatlah bagus karena memang ini juga yang namanya hewan yang sangat rakus, jadi apa-apa itu bisa dimakan, apalagi jenis-jenis daun-daunan. Akan tetapi yang namanya ternak entok itu jangan sampai lupa yang namanya air, karena memang termasuk ini juga hewan air. Jadi waktu misalnya musim panas itu sering mandi dan makan minum, itulah yang namanya entok. Kemudian juga yang namanya pada waktu yang betina itu mengerami juga sering turun karena panas, sehingga si betina tadi juga turun untuk mandi. Bagaimana minat konsumen terhadap mentok? Apakah banyak, stabil, atau rendah? Menurut saya, yang saya alami dan saya hadapi di saat ini sangatlah tinggi menurut saya. Karena pada waktu akhir-akhir ini atau waktu ini, satu daripada yang namanya pedagang juga sering menanyakan mau dijual atau tidak. Kemudian yang namanya teman atau orang lain juga sering yang namanya nanya untuk membeli. Misalnya dari contoh kemarin itu banyak teman-teman saya yang sudah pesan dan beli, bahkan disuruh untuk masak sekalian. Nah, itu jadi menurut saya ya dan pengalaman saya itu sangat tinggi di tempat saya. Kalau di tempat yang lain saya kurang tahu. Dari berbagai jenis mentok, jenis apa saja yang Bapak pelihara dan bagaimana perbedaan harganya? Ya, makasih. Tentunya semua jenis entok itu ada yang namanya harga atau perbedaan daripada harga. Yang saya pelihara untuk saat ini, saya hanya memelihara 3 jenis, yaitu satu jenis lokal, yang kedua Rambon, yang ketiga Jumbo, asli dari Blitar itu, tapi saya istilahnya itu beli kepada teman. Yang misalnya yang Jumbo ini contohnya, itu umur 0 itu saya beli 40.000. Kemudian yang Rambon itu
sangat mahal, kurang lebih 50 ribuan lah 0 umur itu. Kemudian yang jenis lokal ini sangatlah murah, 8.000 sampai 10.000 0 umur. Itu masalah harga 0 umur. Kemudian masalah ini pemeliharaan dari 0 umur tadi itu harga yang lokal itu 8 sampai 10.000. Kemudian setelah umur 1,5 bulan, 1 bulan lah, 1 bulan itu sudah berlaku sekitar 17.500. Kemudian 1 bulan setengah itu bisa mencapai 25.000. Nah, kalau yang Rambon itu tentunya lebih mahal lah, bisa mencapai ratusan ribu. Kemudian apalagi yang ini si jumbo itu juga mahal, bisa mencapai 150 ribuan. Kemudian yang dewasa atau sudah konsumsi itu umur, kalau lokal itu umur 5 bulan itu bisa mencapai 120.000. Itu kalau dibeli sama tengkulak atau pengepul. Tapi kalau lebih untungnya itu memang penjualan secara per ekor, bukan dijual kiloan. Kemudian kalau masalah yang namanya Rambon ini memang saya belum pernah menjual, dan jumbo juga belum pernah menjual karena baru belajar memelihara selama kurang lebih 4 bulan. Jadi belum bisa untuk menjelaskan lah. Ya, mungkin ada saran dari Bapak bagi orang-orang yang ingin belajar berternak mentok. Apa? Enggak. Tentunya mesti ada, walaupun saya mungkin kurang rinci, namun menurut pengetahuan saya, salah satunya harus memilih bibit yang bagus, sehat. Tentunya itu sangat-sangatlah penting untuk memilih bibit tadi. Kemudian kandang juga dijaga kebersihannya. Kemudian masalah makan atau minum juga. Kemudian tempat untuk mandi seharusnya atau alangkah baiknya juga harus dikasih biar terjaga kebersihan daripada mentok tadi. Kemudian masalah makan untuk peternak-peternak seperti pemula juga harus sangat diperhatikan, dalam arti misalnya dari umur kecil itu harus dikasih vitamin atau makanan yang khusus, misalnya khusus opor, yaitu saran-saran seperti itu harus diperhatikan. Kemudian menginjak umur berapa, misalnya 20, harus makanan seperti ini, itu harus sangatlah diperhatikan. Memang bisa katakan kalau tidak sayang sama yang dipelihara seperti mentok tadi, ya mungkin juga mentok itu juga kurang sayang juga. Artinya nanti si mentok tadi banyak kena penyakit lah. Kemudian masalah kalau ada pembeli dari pasar, itu saya sarankan untuk tidak masuk, dalam arti tadi yang namanya keranjangnya itu tidak boleh deket-deket lah.
biasanya kalau di pasar itu banyak yang membawa virus penyakit. Kadang daerah sana, daerah lain itu kena penyakit, kemudian dibawa ke pasar, lalu ke tempat yang mau dibeli itu, nah itu kan juga bawa penyakit. Makanya kalau saya pribadi, pembeli itu tidak boleh masuk bawa keranjang langsung. Kalau saya bantu itu, saya untuk megang untuk nangkapi mentok tadi. Jadi masalah makanan, masalah kandang atau kebersihan, bahkan kalau ini mungkin bisa menjadi sugestif. Ini kalau bisa istilahnya itu ada yang namanya ini ada api untuk dikabuti kandang itu. Tapi ini tidak harus, tapi ada yang sama dengan saya. Kadang-kadang memang ada bakaran-bakaran yang bisa ngusir jenis-jenis virus melalui yang namanya tadi api kabut itu. Setelah ini kebul Jawa gitu. Mungkin penjelasan dari saya mungkin cuma itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang telah menjelaskan dan berbagi tips dalam memelihara entok. Saya Afrian Surya Putra dari UIN Salatiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.